pemirsa TV One rahimakumullah, malaikat terheran-heran. Subhanallah. Kenapa terheran? Mengapa? Karena terheran, oh kok bisa ya begitu gunung bumi yang luas ditancapkan gunung kemudian tidak bergerak. Maka dia terheran-heran lalu bertanya kepada Allah, wahai Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada gunung? Maka Allah menjawab, ada. Apa itu? Yaitu besi. Subhanallah. Sudah menciptakan gunung lalu besi. Logikanya besi, gunung yang begitu besar, meskipun itu terbuat dari tanah ataupun terbuat dari batu, apabila digaruk atau dicangkul atau dibolduser, maka gunung itu lama-lama akan hancur. Dan bolduser itu terbuat dari besi. Luar biasa. Terbuat dari besi, ya. Luar biasa itu. Hancur itu seketika apabila kita bolduser itu yang namanya gunung. Berarti hebatnya besi. Malaikat terheran-heran lagi, lalu bertanya, wahai Allah, sungguh dahsyat ciptaanmu. Adakah yang lebih dahsyat ya Allah daripada besi? Ada, kata Allah. Apa? Yaitu api. Masya Allah, api. Ternyata ada lagi api. Logikanya, besi yang begitu kuat, kokoh, namanya apa itu? Besi yang namanya besi yang baja atau apa itu, apabila dibakar dengan api, maka seketika itu akan meleleh, akan lunak, akan hancur, lebur. Maka begitu dahsyatnya ciptaan Allah yang berupa api. Malaikat terheran-heran lagi, subhanallah, dan bertanya, wahai Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat lagi daripada api? Ada, yaitu air. Subhanallah, air. Nah, logikanya bagaimana? Air, ya. Api yang begitu besar, api yang begitu dahsyat, api yang begitu mengganas, apabila disiram dengan air, maka seketika itu akan padam. Masya Allah. Dan itu kalau dikatakan setan itu terbuat dari api, setan itu pemarah. Kalau diguyur dengan air wudhu, maka orang yang marah akan sembuh, akan reda marahnya karena diguyur dengan air. Subhanallah, begitu dahsyatnya air, ya. Begitu dahsyatnya air. Air yang begitu menenggelamkan seluruh isi bumi bisa apabila terjadi banjir bandang dan sebagainya. Bahkan itu ada sebuah kisah Nabi Nuh itu ada banjir bandang, ya. Mau lari kemana zamannya Nabi Nuh itu, sampai ke puncak gunung ternyata masih dikejar, masih tenggelam karena kuasa Allah, ya, dengan dikejar oleh air, ya, air bah yang begitu dahsyatnya, luar biasa. Nah, malaikat terheran-heran lagi, lalu bertanya pada Allah, wahai Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat lagi daripada air? Kata Allah, ada. Apa itu? Wahai Allah, apa itu? Angin. Angin. Oh, masya Allah. Angin itu dahsyat, ya. Angin itu bisa menggiring air walaupun dari laut lepas, apabila digiring ke darat, masya Allah. Itu kalau terjadi tsunami itu, saudaraku, ya, saudaraku, apabila terjadi tsunami itu yang begitu dahsyat, air laut digiring ke darat, menenggelamkan seluruh yang ada di darat, masya Allah. Bahkan kapal-kapal perahu atau kapal-kapal yang besar pun bisa tergiring, terbawa ke perumahan, ke rumah-rumah, bahkan masuk ke dalam rumah tatkala waktu ada tsunami di Aceh itu dan sebagainya. Itu kuasa Allah, ya. Kuasa Allah. Ternyata angin itu bisa membawa apa saja yang ada, yaitu makhluk Allah yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu adalah angin. Luar biasa. Nah, malaikat terheran-heran lagi. Maka bertanya lagi malaikat, wahai Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada angin? Kata Allah, ada. Apa itu, wahai Allah? Dikatakan bahwa sodakoh yang diberikan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak melihat. Ikhlas, artinya sedekah yang ikhlas. Maka dikatakan sodakota biyaminihi yuhfiha ansimalihi fahuwa asyadu minhu. Masya Allah, sedekah yang diberikan oleh tangan kanan tapi tangan kirinya tidak melihat, artinya bersembunyi, maka sedekah itu akan meredamkan murka Allah, bisa meredamkan murkanya Allah. Subhanallah, ya, luar biasa. Ternyata sedekah begitu dahsyatnya, begitu dahsyat. Artinya bagaimana? Sedekah yang diberikan tangan kanan, tangan kiri tidak melihat. Maksudnya begini. Artinya begini nih. Sedekah apabila diberikan kepada seseorang, tapi memberikannya dengan ikhlas, tidak dibangkit-bangkit, ya, tidak omong-omong, ya, tidak dicerita-ceritakan kepada orang lain. Itu adalah sedekah yang ikhlas, sedekah yang luar biasa. Ikhlas, Allah akan memberikan
pahala yang berlipat-lipat dan bahkan lebih dahsyat daripada yang 5 tadi. Luar biasa, Masya Allah. Pertanyaannya, dengan apa kita sedekah? Saudaraku, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mangkana yu'minu billah, Rasulullah bersabda, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Apabila kamu punya uang, apabila punya harta, sedekahlah dengan hartamu. Kalau nggak punya, kata Nabi, mangkana lahu ilmun falyasaddaq bi ilmihi. Apabila kamu nggak punya harta tapi punya ilmu, maka sedekahlah dengan ilmu. Nggak punya ilmu lagi, bagaimana caranya agar kita tetap bersedekah? Maka kata Nabi, mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Subhanallah. Dengan apa? Dengan kekuatan, dengan tenaga. Tapi kalau tenaga juga nggak punya, bagaimana, wahai Rasulullah? Masih ada banyak jalan menuju Roma kalau kita mau bersedekah. Bagaimana? Hadisnya misah. Tabassumu kafi wajahi ahi kasadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Luar biasa. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Luar biasa, itu senyum saja udah sedekah ya. Sudah dianggap sedekah. Luar biasa. Jadi intinya subhanallah, kesimpulannya adalah sedekah itu ternyata banyak cara apabila kita ingin bersedekah. Salah satu di antara dengan harta apabila kita punya harta. Enggak punya harta, kita bisa dengan dengan ilmu yang kita punya bisa kita sedekahkan ya. Enggak punya ilmu, bisa sedekah dengan tenaga, kekuatan, apa yang kita miliki kita bantu orang yang membutuhkan tenaga kita. Insya Allah sedekah itu akan menjadi berkah ya. Yang ketiga, sedekah bisa dengan senyum. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya tenaga, maka senyum. Ternyata senyum adalah sedekah ya. Sedekah mulai dari sekarang, banyaklah senyum saudaraku. Tapi ingat, senyum harus ada orang ya. Kalau nggak ada orang jangan senyum-senyum, sangkain nanti kita stres. Ini lagi COVID ya, lagi COVID sangkain stres. Nauzubillahimindzalik ya. Kita berdoa kepada Allah semoga senantiasa kita diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pemirsa TV One rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya, marilah kita angkat dua belah tangan kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Bila ada sumur di ladang, bolehlah ulin menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, semoga kita bertemu lagi. Subhanallah, semoga kita berjumpa lagi insya Allah di hari yang sama, di hari atau di jam yang sama esok hari. Semoga kita bisa ketemu lagi dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi orang-orang senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri atas segala nikmat yang kita terima dari Allah, baik itu nikmat kecil atau nikmat banyak. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.